Saya Ibnu Afan, calon guru penggerak yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda nanti akan mentransfer ilmu pengetahuan yang didapatkan dari program guru penggerak ini? Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan mentransfer ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, terutama cara pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, yaitu dengan cara saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi kecil atau ngobrol secara pribadi dari hati ke hati, um, manakala jika terdapat permasalahan atau terdapat sebuah dilema yang mungkin kita bisa pecahkan bersama-sama. Nah, ketika saat itu saya nanti akan menawarkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang didasarkan pemimpin pembelajaran, mulai dari kita mendiagnosis masalah-masalahnya, terus kita menentukan apakah kita mau menentukan keputusan memakai um, pengambilan keputusan yang mana dan sebagainya. Dan yang berikutnya lagi, saya juga akan memperkenalkan 9 tahap langkah untuk mengambil keputusan. Mudah-mudahan dengan saya mentransfer ilmu dengan teman-teman dan dengan rekan-rekan, kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, selain itu, selain saya mengadakan diskusi kecil-kecilan atau kita sharing secara pribadi, barangkali nanti saya menerapkan dengan kepala sekolah, apakah diperbolehkan kita mengadakan sebuah yang namanya IHT. Nah, jika diperbolehkan, maka nanti saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan senior untuk membahas tentang topik ini, bagaimana mengambil keputusan dengan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Untuk pertanyaan kedua, apa langkah awal yang akan saya lakukan untuk mempraktekkan pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Oke, langkah-langkah awal yang perlu saya lakukan adalah satu, yaitu saya akan menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Apakah kebenaran vs kesetiaan? Contohnya, apakah peraturan vs rasa peduli dan lain-lain. Nah, setelah saya menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan, maka yang kedua nanti saya akan menentukan juga siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam situasi tersebut. Jika kita sudah menentukan pihak-pihak yang terlibat di dalam situasi tersebut, nanti kita bisa menentukan keputusan apa yang tepat atau yang bagus bagi mereka, pihak mereka semua. Nah, yang berikutnya lagi, setelah kita menentukan siapa-siapa yang terlibat, nah kita akan menentukan juga fakta-fakta yang relevan yang bisa kita ambil bisa ambil untuk menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, semisal ketika kita ada anak yang mencontek, terus berikutnya lagi kita kasihan karena anak yang mencontek tersebut sebenarnya itu takut karena ibunya itu menghendaki nilai yang bagus, maka kita bisa menentukan fakta-fakta yang relevan. Yang pertama yaitu anak mencontek. Nah, yang kedua, anak takut karena dimarahi ibunya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bisa menentukan fakta-faktanya, kita juga bisa mendapatkan pertimbangan yang baik untuk menentukan keputusan. Nah, setelah menentukan fakta-fakta yang ada, nah terus berikutnya lagi kita akan menguji benar atau salah terhadap situasi tersebut, yaitu yang pertama uji legalitas, uji regulasi, terus uji intuisi, apakah benar atau salah itu sesuai dengan intuisi kita. Nah, yang berikutnya lagi, kita menanyakan diri kita sendiri, apakah keputusan itu ketika dipublikasikan ke umum itu kita itu merasa nyaman atau tidak. Nah, ketika kita merasa tidak nyaman, berarti keputusan itu mungkin masih agak keliru. Nah, yang berikutnya lagi, kita juga harus berandai-andai ketika idola kita dihadapkan pada situasi tersebut, idola kita itu mengambil keputusan yang seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus berikutnya lagi, setelah kita menentukan semuanya, nah kita nanti akan menentukan keputusan apa yang terbaik. Nah, jangan lupa setelah menentukan keputusan yang terbaik, maka kita harus refleksikan, nah apa keputusan kita sudah benar atau tidak. Barangkali nanti ketika ada masalah lagi, kita bisa mengambil keputusan yang serupa tetapi lebih bagus lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi di awal sebelumnya?
Nah, saya akan menetapkan langkah-langkah ini mulai dari sekarang. Karena apa? Karena setiap manusia itu selalu mempunyai masalah setiap hari. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan um, pemimpin pembelajaran itu sangat tepat digunakan. Nah, di situ ada 9 langkah. Nah, saya akan terus berlatih mulai dari sekarang, besok dan seterusnya. Sementara bisa kita gunakan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat bagus sekali karena kita sebagai manusia kita juga diciptakan untuk memimpin. Nah, jadi modul ini sangat tepat bagi kita semua, khususnya atau guru pada umumnya, karena di dalam pembelajaran di kelas juga banyak sekali masalah yang perlu kita ambil keputusan secepat-cepatnya dan sebijaksana mungkin. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4, yaitu siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang yang menjadi teman diskusi untuk menentukan langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat atau tidak. Nah, alhamdulillah kebetulan istri saya juga sedang mengikuti program guru penggerak. Nah, kebetulan juga itu saya akan mengambil kesempatan. Nah, istri saya akan saya ajak sebagai rekan diskusi saya ketika saya mengalami masalah atau ketika saya mendapatkan masalah yang perlu keputusan di dalam di dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, ketika saya nanti mengambil keputusan, saya akan meminta istri saya untuk meng-cross check apakah keputusan saya sudah sesuai atau belum dengan cara melihat kembali langkah-langkah yang terdapat di modul tersebut, mulai dari paradigma apa yang sedang terjadi, terus pengambilan keputusan apa yang saya pakai, dan berikutnya lagi 9 langkah yang sudah disebutkan itu sudah diterapkan atau belum. Nah, jadi saya alhamdulillah bersyukur sekali, nanti saya akan mengajak istri saya sebagai rekan diskusi saya. Mudah-mudahan dengan kita diskusi intens baik di rumah, baik di sekolah dan sebagainya, saya bisa berlatih bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Dan saya tahu kalau mengambil keputusan itu baiknya direfleksikan oleh sendiri, juga direfleksikan oleh orang lain. Terima kasih. Nah, itu saja tugas dari demonstrasi kontekstual saya CGP Ibnu Afan dari Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.